bacaan ini ya, bacaannya mau dibacain. Bacain aja, bacain. Bacaan ini aja nih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah fil alamin Muhammad. Jadi tadi tata cara mangkos gini, coba. Oh iya tuh. Oh iya, langsung ya. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi wa syukurillah. Pada siang hari ini saya kedatangan saudara saya, berkunjung ke tempat tinggal saya, ke rumah saya, ke gubuk saya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini beliau ingin membagikan di channel YouTube saya, yang dimana channel YouTube saya ini bernama AA Boncel Official. Jadi buat para sahabat-sahabat dimanapun berada yang belum mensubscribe channel YouTube saya meminta untuk segera subscribe channel YouTube saya ini supaya berkembang. Dan like bila mana Anda semua suka, dan komen positif aja, jangan yang negatif. Baik, kita nanti akan diskusi tentang masalah spiritual yang dijalankan oleh Mang Engkos selama ini. Assalamualaikum Mang Engkos, gimana, sehat? Sehat. Kesibukan Mang Engkos sehari-hari untuk sekarang, kesibukannya apa Mang Engkos? Suka dipanggil orang ibaratnya, karena kan sekarang musim Covid ya. Iya. Angkos tolongin anak saya panas ibaratnya. Saya ke sana, kadang-kadang ke gunung, ke Labuan, Paneglang ibaratnya. Gimana? Mang Engkos dan keluarga sehat? Sehat ya. Sehat. Sehat. Dan kesibukan Mang Engkos sehari-hari jadi sering berkeliling, Iya. memenuhi panggilan orang. Iya. Oh, iya, alhamdulillah. Jadi Mang Engkos ini sehari-harinya berkeliling, sahabat-sahabat semua, berkeliling, dipanggil sama orang-orang yang membutuhkan bantuan dari Mang Engkos. Jadi Mang Engkos ini bergerak di bidang spiritual pengobatan. Jadi pengobatan beliau tersebut di bidangnya pengobatan secara alami. Secara alami, mau pengobatan medis, mau pengobatan non medis, atas izin Allah. Kalau misalkan Allah mengizinkan, insya Allah sembuh dengan tata cara yang beliau punya, yang beliau lakukan. Baik Mang Engkos, saya mau bertanya sama Mang Engkos. Selama Mang Engkos menjadi praktisi, Mang Engkos sering mengobati penyakit apa aja? Berupa penyakit kena patah tulang ibaratnya. Terus Kena mah ibaratnya. Kronis ibaratnya. kronis. Terus Kadang-kadang orang yang kesurupan ibaratnya. terus yang terkena santet, sihir, guna-guna sering Sih ada gitu ya. ada. Iya. Jadi itu mah karena izin Allah kita ibaratnya kita dipanggil ibaratnya ke sana. Apa penyakitnya? Ada kan orang yang ibaratnya bukan kena gitu ibaratnya. Kita mah ibaratnya karena Allah aja ibaratnya kita
angkat itu. Apakah benar apa enggak kena santet, kena apa gitu. Kalau yang kena santet kita ibaratnya istighfarin ibaratnya. Apa yang masuk ke dia itu? Ya, itu cara membedakan orang tersebut penyakitnya kena santet, sihir ataupun penyakit medis itu gimana metode Mangkos? Kalau kena guna-guna itu ibaratnya ya rasa ke badan kita, kontak itu. Oh, jadi kontak ke Mangkos. Ya, iya. Itu yang dialami si pasien tersebut kalau misalkan penyakitnya itu terkena guna-guna ataupun sihir, terasanya gimana itu Mangkos? Rasanya panas gitu. Panas di bagian mana? Bagian belakang. Bagian belakang sebelah sini nih. Di kena otak dia, kena otaknya nggak berfungsi. Oh, jadi ngambang gitu. Ngambang. Nah, itu yang terkena gangguan non medis. Iya. Oh. Iya. Kalau misalkan penyakitnya medis itu gimana ciri-cirinya Mang Kos? Panas medis. Iya, panas juga. Panas juga. Iya. Tapi ini kan ada orang yang kena penyakit medis ya. Suka galang gitu. Oh, jadi kalau misalkan penyakit medis di sini kan, kalau misalkan penyakit mah kronis di sini kayak ada benjolan ya. Ya, benjolan ya. Itu penyakitnya medis. Medis. Harus diobati dengan cara alternatif kalau dari Mang Kos. Iya. Oh. Jadi itu bisa disebut penyakit apa? Penyakit emah apa gimana? Emah. Oh. Untuk mengatasi penyakit emah kronis itu gimana Mang Kos? Ada dari pohon ibaratnya. Kan ada dadap tuh ya. Kan dadap ada dua macam itu. Ada dua macam, dadap minyak, dadap cucuk itu. Itu yang dipakai dadap minyak itu. Daun dadap apa? Daunnya, daun Oh, dadap. daun dadap. Jadi daun dadap itu ada dua macam. Iya. Jadi ada dadap minyak. Iya. Terus apa lagi satu lagi? Dadap cucuk. Yang dimaksud dadap cucuk itu gimana, Mang Kos? Yang berduri tuh, yang berduri. Oh, yang Iya. pohonnya ada durinya itu. Iya. Oh, iya. Itu gimana caranya, Mang Kos? Daun dadap itu? Itu diseduh. Yang buat penyakit mah kronis itu daun dadap duri apa daun dadap apa? Minyak. Dadap minyak. Oh, daun dadap minyak. Iya. Jadi daun dadap minyak itu direbus. Direbus diucek itu. Sampai hijau gitu ya. Nah, udah itu disaring, minumin ibaratnya ke orang yang sakitnya itu. Setiap ibaratnya kalau mau malam tuh ya, malam habis sisa kan mau tidur, minum tuh 1 gelas. Ibaratnya. Udah pagi minum 3 kali tuh minumnya. Oh, jadi dalam 1 hari 1 malam 3 kali minum. 3 kali minum, ya. Waktu-waktunya gimana, Mang Kos? Waktu mau tidur itu. Waktu mau tidur minum. 1 kali, terus Udah bangun tuh pagi. Teduh lagi ya. Minum lagi tuh 1 gelas. Terus Sore kan minum lagi 3 kali. Jadi 3 kali dalam 1 hari 1 malam. Iya. Itu dirutinkan selama berapa hari, Mang Kos? Ya kalau ridho Allah itu ibaratnya ya. Cuman 7 hari juga 7 malam gitu ya. 7 malam 7 hari be. Oh, jadi 7 hari 7 malam mengkonsumsi daun dadap minyak itu untuk penyakit mah kronis, insya Allah itu Mang Kos ya? Insya Allah. Insya Allah atas izin Allah sembuh ya? Sembuh. Alhamdulillah. Jadi buat para sahabat-sahabat yang dimana aja berada, kalau misalkan ada yang mengeluh ataupun menderita penyakit mah kronis ataupun mah ringan, jadi cari daun dadap. Namanya kalau bahasa Sunda daun dadap, tapi kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu, kurang paham. Jadi daun dadap tersebut dengan cara digodok terlebih dahulu. Setelah digodok, airnya itu diminum. Nah, diminum. Jadi takarannya air 2 gelas untuk menggodok sampai jadi 1 gelas. Betul, Mang Kos? Iya. Jadi airnya itu diminum sama sahabat-sahabat semua. Diminumnya itu dalam 1 hari 1 malam 3 kali. Iya. Yang pertama diminumnya
mau tidur, Tidur. yang kedua bangun tidur, Iya. yang ketiga di siang hari ya Mang Kos. Iya, iya. Jadi dirutinkan selama 7 malam berturut-turut ataupun 7 hari 7 malam berturut-turut. Insya Allah atas izin Allah ada perubahan, insya Allah, mudah-mudahan, amin. Dan kalau misalkan resep Mang Engkos, tata cara Mang Engkos mengobati penyakit non medis yang terkena gangguan sihir ataupun gangguan jin ataupun yang lainnya, misalkan yang golongan penyakitnya itu non medis, tata cara Mang Engkos itu gimana Mang Engkos? Ya kita harus itu orangnya itu harus didikirin ibaratnya. Oh, jadi istighfarin ibaratnya. Kan kita pondasinya kan kita istighfar. Kitanya masukin ini maksud gini istighfar pada badan dia ya. Apakah ini orang ibaratnya udah yang masuknya udah lama atau baru masuk ke dia ibaratnya. Ada yang itu yang lama, iya nggak kerasan. Ada yang baru masuk ibaratnya. Oh, jadi penyakitnya itu ada yang sudah lama, Iya. ada yang baru masuk. Jadi tata cara Mang Engkos dizikirkan ya Mang Engkos ya. Iya. Coba saya minta contoh Mang Engkos dalam tata cara pencabutan. Mang Engkos sering melakukan pencabutan juga kalau Iya. lagi pengobatan. Iya. Oh, contoh nih saya nih lagi terkena sihir, gangguan jin ataupun santet, itu gimana caranya Mang Engkos? Coba praktekkan ke Ini saya nih. Oh, jadi saya ke sana Sana. menghadapnya. Oh iya. Coba gimana? Nih. Bacaan ini ya, bacaannya mau dibacain. Bacain aja, bacain. Bacaan ini aja nih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah fil alamin Muhammad. Minta kita kepada Allah ya, ibaratnya. Kita tagenin ibaratnya gini. Istighfar ini dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah fil alamin Muhammad. Istighfar mah istighfar apa aja ya, istighfar kita aja ibarat sebisa-bisa kita ya. Baca apa ibarat baca dalam hati ibaratnya. Tak gini. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus kalau belum ini tangan ini belum berat ini ya, ke tangan kita jangan di buka. Kalau udah berat tuh kesana itu cabutnya dari embun-embunan. Oh, jadi dicabutnya ini dari ubun-ubun. Dari sini. Oh, dikeluarkannya. Iya. Ada yang dari mulut. Kalau dari mulut tuh keluar apa gitu. Jadi tata cara Mang Engkos pengobatan, yang pertama Mang Engkos membaca istighfar. Iya. Terus yang kedua membaca kalimat haqqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus ditambah ayat summa nurullah fil alamin Muhammad. summa nurullah fil alamin Muhammad. Ya sahabat. Jadi metode Mang Engkos itu membaca kalimat tersebut, ayat-ayat Allah tersebut. Jadi dengan cara diangkat ya Mang Engkos ya. Iya. Diangkat. Kalau misalkan dari penyakitnya tersebut dari daerah belakang, berarti diangkatnya ini dicabutnya melalui ubun-ubun. Iya. Kalau daerah depan, Kalau dari depan dari ini nih kaki, jempol kaki nih. oh dari jempol kaki. Sini ke pusatnya ke mulut ibaratnya. Jadi dari jempol kaki, Ya dari sini nih kan jadi kaki ya. Langsung kita terawang ini tuh ini aja dari kan itu kerasan nggak ya di sini. Yuk masuk ke suruh keluar dari mulut gitu. dari mulut. Contoh nih dada saya sesak misalkan lagi ketempelan. Ya. Coba sama Mang Engkos Begini. gimana ya? Maaf ya sahabat, jadi kakinya nggak tersorot kamera. Jadi contohnya simpel aja. Dari jempol kaki dahulu katanya. Bacaannya itu aja ya, bacaannya yang tadi yang dibilang itu
la haula wala quwata illa billahil azim subhanallah jalalamin Muhammad begini set aja. Kalau dia kerasan itu ke situ, berarti itu ibaratnya dia itu ada perasaan, ibaratnya ada rasa, ibaratnya di badan dia itu bisa diobatin ibaratnya. Kalau diginiin diem aja itu Berarti penyakit berarti medis. penyakit medis ibaratnya. Oh, iya. Kalau mau di ini yang digini nih set gitu. Diangkat. Iya, diangkat. Buang ke sini, jangan ke badan kita, nanti ke badan kita masuk ya. Kadang-kadang orang ya, orang kan dia punya kontak badan, diginiin orang dia, malah ke kita masuk, dia yang nggak sadar ibaratnya. Kalau kita mau dibuangin nih, ibaratnya. Jadi hilang ke itu. Jadi jangan sampai kita ngobati orang, kita Ke badan kita. yang terkena penyakit ya maksudnya. Iya. Oh iya. Jadi metode Mangkos itu untuk ciri-cirinya kalau misalkan penyakit medis ataupun non medis, jadi ditekan dahulu jempol kakinya yang sebelah kanan, dibacakan la haula wala quwata illa billahil alil azim sumanurullah Fil alamin Muhammad dibacakan. Bila mana orang tersebut merasakan getaran di dalam dirinya, perasaan was-was ataupun gak enak ataupun mual, muntah dan lain sebagainya, berarti itu bisa dipastikan, bisa diperkirakan penyakit non medis. Nah, soal urusan non medis penyakitnya dari sihir ataupun dari gangguan jin itu nanti akan tersampai ke batin Mangkos. Jadi Mangkos nanti yang mengatakan. Nah, kalau misalkan si pasien tersebut tidak merasakan apa-apa waktu ditekan jempol kakinya dan dibacakan ayat-ayat Allah tersebut, berarti itu penyakit medis. Jadi itu hak dokter. Tapi Mangkos juga kalau misalkan penyakit medis sering diobati sama beliau ini memakai ramuan-ramuan herbal, sahabat. Jadi memakai ramuan-ramuan herbal, sahabat. Iya. Dan ini Mangkos, saya mau bertanya lagi. Mangkos ini kalau misalkan pengobatan sering terkena efek ataupun bala, enggak Mangkos? Enggak. Oh, enggak pernah? Iya. Oh. Cuma ya kita kan udah siap ibaratnya. Terus Idin Allah kita temuin dia ibaratnya. Kalau dia enggak orangnya yang diobatin keluarganya enggak pernah ibaratnya. Oh, jadi enggak suka? Enggak suka. Jangan. Fitnah kan. Jadi orang kena fitnah ibaratnya apa? Karena sering obat sering orang kena mah. Wah, kena anu ibaratnya. Itu ibaratnya kan fitnah sama orang. Ya udah sembuh, kita jangan menuduh orang ibaratnya apa ibaratnya. Oh, jadi gitu. Kalau misalkan ada pasien nih Mai, ya kalau misalkan ada pasien yang Mangkos tangani, penyakitnya itu non medis, jadi usahakan kalau misalkan udah sembuh jangan memfitnah ataupun memponis bahwa seseorang itu jahat. Jangan. Jadi semua penyakit itu datangnya dari Allah ya manusia. Kalau manusia nggak bisa memberi penyakit ataupun memberi kematian ya manusia. Yang bisa memberi penyakit, yang bisa memberikan kematian hanya Allah ya manusia. Iya. Tapi kan di situ ada penyebab ya Mangkos ya, penyebab. Jadi mungkin orang tersebut lagi diganjar sama Allah dan ada juga orang yang jolim, jadi sampai pekerjaannya ke dia gitu ya Mangkos. Ya contohnya gini ya, contohnya kan kita keiris ya, tangan, masa nggak diobatin? Iya benar. Iya gitu. Kan ada dokter, ada apa ibaratnya. Kan izin minta kita ke dokter suruh disembuhin ibaratnya. Perban apa ibaratnya ke yang bisa ibarat nyirep apa gitu, yang tangannya yang keiris.
minta kita kepada Allah ibaratnya. Iya. Gitu. Jadi maksud Mang Kos ini penting kita bersyariat gitu. Jadi contoh misalkan kita di jalan ban kita bocor, ban Iya. mobil ataupun ban motor Iya. bocor. Nah, kan kita juga harus bersyariat gimana caranya si ban mobil tersebut ataupun ban motor tersebut ditambal gitu. Jadi kan kita harus bersyariat meminta bantuan kepada ahlinya Iya. yang di bidangnya gitu. Jadi enggak sepenuhnya istilahnya apa Mangkos apa maksudnya? Sepenuhnya kita kema Allah aja gitu. Oh iya. Kita ibaratnya kan syarat syariat pada hakikat Heeh. pada manusia ibaratnya. Jadi Penyembuhan kita minta ke Allah ibaratnya iya, gitu. jadi hakikatnya angin Allah ya. Iya. Tetap yang mempunyai hakikat Allah Subhanahu wa taala ya Iya, Mangkos ya. iya. Jadi berikhtiar, setelah kita berikhtiar kita pasrahkan kepada Allah ya Mangkos ya. Iya. Jadi Mangkos ini hanyalah lantaran, sahabat-sahabat semua, hanyalah lantaran, jembatan. Jadi Mangkos ini hanya bisa bersyariat gitu. Jadi bukan bisa mengijabah doa, yang mengijabah doa itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nggak ada satupun makhluk yang bisa mengijabah doa. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua makhluk juga bisa berikhtiar gitu, menjadi lantaran gitu. Contoh Mangkos dipanggil sama orang yang lagi sakit, misalkan beliau meminta doa dari Mangkos supaya penyakitnya diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Mangkos juga berdoa kepada Allah semoga orang tersebut diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah bila mana Allah taala menghendaki mengijabah, insya Allah penyakit tersebut sembuh ya Mangkos ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan Allah taala berkata lain, dari hasilnya itu lain lagi, ya terima aja, mungkin lagi diganjar sama Allah. Iya. Gitu. Oh ya Mangkos, tadi kan Mangkos katanya ingin berbagi tata cara pengetesan kulit handalam ya. Iya. Kulit handalam yang asli atau palsu. Ada. Jadi Mangkos ini mau membagikan tutorial ataupun cara dasar ya, cara dasar membedakan kulit handalam yang asli atau palsu dan kulit handalam yang sudah berenergi ataupun masih kosong gitu. Nanti Mangkos akan melihatkan tata caranya. Ada Mangkos kulit handalamnya? Ada. Ya. Ya, beliau lagi ngambil kulit handalamnya dulu. Jadi ini untuk berbagi tutorial ya. Baik, untuk para sahabat-sahabat semua yang dimanapun berada, yang belum subscribe channel YouTube saya AA Boncel Official, saya minta dukungannya untuk subscribe channel saya ini, dan like dan komennya komen yang positif, jangan yang negatif. Ini aja ya. Nah, contoh kulit handalamnya kayak gini. Ini kepunyaan Mang Engkos kayak gini. Nah, ini kulit handalam dari kesepuhan. Jadi Mang Engkos ini mendapatkan kulit handalam ini secara tiba-tiba. Jadi Mang Engkos lagi melakukan tirakat dan ada seorang kakek-kakek datang memberikan kulit handalam ini gitu. Wallahu a'lam bishawab ya Kang Kos, kebenarannya ya. Iya. Ini digimanain Mang Kos kalau tata Tangannya cara diginiin nih, ditentangin. Tangannya diginiin. Iya. Gimana? Gini. Iya, ntar itu hidup sendiri. Oh. Tuh contohnya gitu ke sana. Hidup. Oh, gitu. Tar. Nah, mungkin sahabat-sahabat semua ingin apa? Ingin melihat ya, Nah, ingin melihat. Nanti sama Mang Engkos ini ditunjukkan. Jadi ini yang asli Mang Engkos ya. Iya.
Oh, bisa saya coba ini Mangkos? Bisa, bisa. Coba. Jadi tadi tata cara Mangkos gini, coba. Oh iya tuh. Oh iya, langsung ya. Langsung ya. Langsung. Oh iya iya itu. Gerak. Oh iya Iya. iya. Gerak. Oh iya tuh, gerak sendiri dia. Nah. Nah, Oh iya 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 iya. kan udah masuk itu. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Oh, iya 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 iya. Jadi di tangan saya ternyata lebih bergerak ya sahabat ya. Coba coba kita lihat lagi. Nah. Oh iya bergerak. Iya bergerak. Coba saya bacakan ayat-ayat Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, hamba mohon untuk digerakkan dan ditimbulkan energi yang ada di dalam kulit handalam ini. Oh jadi ngamuk ya kalau dipegang sama saya ngamuk ini Mangkos. Oh ngamuk lagi. Oh jadi kalau dipegang sama saya ngamuk, lihat sahabat. Ini tanpa ada trik ataupun rekayasa ya, ini asli. Asli. Oh ngamuk. Dan terasa hangat-hangat energinya itu di tangan saya terasa. Nah, terasa nih, contoh nih. Ini bukan kertas ya, ini kulit. Dan di sini udah dicoret-coret tinta emas ya. Tuh. Nih, biar nggak percaya kan ini tilapannya kayak gini. Nah, saya balik nih, kayak gini nih. Tuh, bergerak. Coba gerak kamu. Saya perintahkan ini, saya mencoba memerintahkan, ini bukan punya saya, ini punya Mangkos. Coba gerak. Saya pengen lihat. Hangat rasanya sama tangan saya. Oh, ngamuk dia. Ngamuk dia tuh. Ngamuk. Coba kamu ke belakang. Tuh, ke depan lagi, ke depan, jangan ke belakang terus. Nggak mau dia. Cah, nih. Iya. Coba kamu ke belakang, jangan ke depan. Ke belakang, ke sini, ke belakang. Ke belakang tangan saya, jangan ke depan. Nggak mau, nggak nurut dia sama saya. Pengen ke depan terus. Ke belakang, coba. Pengen ke depan terus dia. Nggak nurut sama saya. Tuh. Coba ke depan. Ke depan. Oh iya. Jadi pengennya ini ke depan aja dia. Jadi nggak mau ke belakang. Pengen ke depan terus gitu. Dan memang energinya sungguh luar biasa ini sahabat. Jadi dari awal Mangkos bawa ini sampai saya pegang terasa energinya itu masuk. Dan alhamdulillah ini Mangkos mendapatkannya di keramat mana Mangkos? Di Muki, di Syekh Mas Muki. Ya. Oh, daerah mana itu Mangkos? Di kan Muki itu persahabatan dengan itu Raden Sukmajaya. Ya. Kan ini ada ada bernyawa ibaratnya. Nyawa. Itu Raden Sukmajaya yang itu. Ya. Ini saya kembalikan Mangkos ya. Ya. Ini kalau menurut syariat kegunaannya buat apa Mangkos? Itu saya tahu. Itu kan ini kan titipan untuk perjalanan ibaratnya ya. Kita jalan kemana ibaratnya kan untuk kehidupan ibaratnya. Bisa jadi kita untuk mengobati orang ibaratnya. Oh jadi ini bisa juga buat pengobatan? Iya. Kena apa ini ketahuan kata kakak itu ya.
ya nggak tahu, kita kan mintanya kepada Allah ibaratnya. Ini petunjuknya gini ibaratnya. Itu kalau anda dalam asli katanya Mangkos gitu, ini hidup, semua juga makhluk hidup kan dihidupin oleh Allah ibaratnya. Biarpun kulit dari dalam perut ibaratnya itu bisa hidup ibaratnya, yang dalamnya itu hidup, kedalaman hati kita gitu. Iya. Untuk memperdalam ibaratnya kita pengobatan kali gitu. Oh ya Mangkos, saya ingin berbincang-bincang dengan khodam yang ada di dalam kulit ini, yang menjaga kulit ini maksudnya. Maaf sahabat, bisa nggak dimasukkan ke tubuh Mangkos? Ya nggak bisa ini Oh, mah. nggak bisa. Kan ini mah titipan dari sepuh. Pegang aja ini untuk keselamatan ibaratnya. Iya. Jadi untuk wasilah keselamatan ya Nggak Mangkos bisa ya. dipamerin ibaratnya, nggak bisa ini amanah ibaratnya. Ya. Jadi Mangkos diberikan untuk menjaga, maksudnya dititipkan ya Mangkos ya, dititipkan untuk menjaga dan mengurus titipan ini. Iya. Gitu. Nah, jadi ini bisa dijadikan wasilah untuk pengobatan dan untuk syariat yang lainnya juga ya. Iya. Termasuk dagang mungkin. Dagang Usaha. bisa. Oh Bisa, iya, ya. Nah, bisa. Untuk kehidupan ini ibaratnya. Untuk kehidupan. Iya. Maksudnya. Jadi Mangkos ini dapat titipan ya sahabat. Jadi dapat titipan dari orang tua. Jadi orang tua tersebut tidak tahu asalnya dari mana, datangnya dari mana. Jadi Mangkos lagi tirakat di suatu tempat keramat dan Mangkos didatangi oleh orang tua. Dan orang tua tersebut menitipkan kulit ini ke Mangkos gitu, dengan tata cara, dengan pengolahannya gimana, dengan pengurusannya gimana. Jadi diberitahu ya Mangkosnya semuanya ya. Dan alhamdulillah saya pun membuktikan gitu kalau kulit handalam ini bisa hidup gitu. Jadi sama saya tadi diginiin gitu, dipegang dan alhamdulillah hidup gitu, langsung hidup dan energinya alhamdulillah luar biasa ini sahabat. Jadi terasa sama saya juga energinya ini. Dan kalau sama Mangkos dikasihkan mah ke saya juga pengen ini. Mangkos, kesibukan sehari-hari untuk sekarang apa Mangkos? Lagi ini aja, kadang-kadang berkunjung sama Hamba Allah. hamba Allah ya. Ya. Dan nanti sahabat, jadi saya nanti akan membuat video penelusuran ataupun explore ke tempat-tempat yang dimana tempat tersebut mengandung sejarah ataupun mitos ya. Jadi insya Allah nanti kami akan menelusuri bersama Mangkos juga. Nanti Mangkos saya jadikan mediator gitu. Jadi nanti kita akan bersilaturahmi ataupun berkunjung ke tempat-tempat tersebut dan berbincang-bincang dengan makhluk-makhluk penunggu tempat tersebut dengan tata cara dimediumisasi, dimasukkan makhluknya itu ke tubuh Mangkos gitu. Benar Mangkos? Iya benar ya. Siap ya. Oke. Jadi terus pantau aja channel saya ini, dan yang belum subscribe ya di channel saya ini, channel Abo AA Boncel Official. Kalau urusan tempat tinggal saya bertempat tinggal di Kampung Cidongke, Desa Telaga Sari, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten gitu. Dan Mangkos juga tempat tinggalnya di kediaman daerah istri ya Mangkos ya. Nah, di mana Mangkos alamatnya? Sayani. Oh, jadi Kampung Sayani, Desa Sindanghayu. Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi. Kecamatan Saketi juga ya Mangkos. Nah, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jadi kesimpulannya
kayak gini sahabat, kesimpulan dari omongan Mangkos ini jadi buat para pasien-pasien ataupun orang-orang yang berkunjung ke tempat Mangkos itu hanya bisa mendoakan ya Mangkos ya. Iya. Mendoakan kalau yang sakit mungkin segera diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, dan sama-sama Allah diberi kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala ya Mangkos ya. Jadi Mangkos ini kalau misalkan ada pasien yang berkunjung, jadi nggak perlu ditarik-tarikkan ya Mangkos ya. Jadi nggak memanfaatkan orang-orang yang meminta tolong. Jadi Mangkos ini lillah, menolongnya karena Allah. Adapun ada sodakoh yang Mangkos ya, ada sodakoh dari para pasien-pasien, Mangkos terima juga ya. Terima ya. Dikarenakan sodakoh itu banyak fadilahnya. Salah satunya fadilahnya sodakoh tersebut wasilah menghasilkan maksud tujuan orang tersebut. Jadi Mangkos terima kalau ada yang sodakoh ya Mangkos ya. Dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Tapi kalau misalkan pasien tersebut nggak ngasih juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi Mangkos ini lillah menolong orang. Alhamdulillah. Jadi susah cari yang ikhlas kayak Mangkos ini, susah. Dan alhamdulillah beliau juga berjasa sama saya. Salah satunya dulu saya lagi tirakat riyadoh, yang dimana tirakat riyadohnya itu saya mendapatkan ijazah dari para guru-guru saya sering diantar sama Mangkos, diantar ke tempat-tempat yang istilahnya menjadi tempat riyadoh saya, menjadi tempat tirakat saya, dan Mangkos bela-belain ngantar saya gitu. Jadi Mangkos ini sudah dianggap saudara sama saya, dan memang saudara, bukan orang lain juga gitu. Dan alhamdulillah Mangkos juga sering mengobati orang yang terkena gangguan jiwa. Ya, ada yang kena sering ya. Sering. Itu biasanya Mangkos kalau misalkan mengurusi orang yang terkena gangguan jiwa, tata caranya, metodenya gimana Mangkos? Ya temukan kita titik awalnya. Titik awalnya ke orang tuanya ibaratnya, ditanyain ibaratnya. Oh, jadi awal permasalahan beliau terkena penyakit ini awal mulanya gimana gitu ya Mangkos? Itu biasanya sama Mangkos dibawa ke rumah Mangkos ataupun di salah satu tempat yang Mangkos punyai, apa di rumahnya sendiri? Tergantung orangnya yang mau ibaratnya. Gitu. Kadang-kadang ada, waktu dulu ya ada yang di rumah tuh, di rumah ibaratnya. Itu ya sekarang udah sembuh dia. Alhamdulillah sembuh ya Mangkos ya. Orang nggak usah dibahas satu-satunya gitu ya. Iya. Ya udah sembuh kita, berarti kita ini ibaratnya alhamdulillah gitu. Oh iya, mungkin cukup sekian aja Mangkos ya. Iya. Baik, kepada para sahabat-sahabat semua dimanapun berada, mungkin video kali ini cukup sekian, dan bila mana ada manfaatnya silahkan diambil yang manfaat aja, dan kalau bila mana ada salah kata ataupun tingkah laku dari saya ataupun Mangkos dalam video ini mohon dimaafkan. Dan alhamdulillah wa syukurillah, semakin hari subscribe saya semakin bertambah ya, walaupun channel YouTube saya ini channel YouTube yang masih kecil ya. Tapi saya memohon bantuannya kepada sahabat-sahabat semua dimanapun berada, mau suka mau tidak suka kepada tayangan video yang saya sajikan, mohon di subscribe ya sahabat ya. Tapi komennya komen positif aja, jangan yang negatif. Negatif ya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya dan Mangkos dalam perbincangan pada siang hari ini. Dan mohon dimaafkan bila mana ada salah kata ataupun tingkah laku dari saya dan Mangkos. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.